Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang analisis butir soal dan kualitas tes yang biasanya kita gunakan dalam baik dalam evaluasi di sekolah sebagai rutinitas guru, bisa juga mungkin digunakan ketika kita akan melakukan penelitian, terutama penelitian eksperimental pendidikan ya. Biasanya menguji sebuah metode, sebuah model, itu biasanya memerlukan alat, item, atau instrumen tes sebagai nanti alat untuk melihat apakah keberhasilan dari atau melihat pengaruh dari model tersebut. Nah, kemudian langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama tentu kita harus buat dulu kisi-kisi soal atau instrumen. Itu harus didasarkan pada KI dan KD, indikator satu tujuan pembelajaran. Tujuannya supaya tidak melenceng atau tidak melebar kemana-mana, bahwa instrumen atau soal yang kita buat nantinya akan akurat atau validitasnya bagus atau kuat. Nah, kemudian nomor 2, membuat item soal. Nah, membuat item soal tersebut itu nanti sesuai dengan kriteria pembuatan soal. Kalau seandainya biasanya pembuatan pilihan ganda ataupun pembuatan soal-soal itu memiliki kriteria, ada 8 kriteria yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan kemarin, dari mulai harus memiliki validitas, reliable, kemudian diskriminatif dan lain-lain, ada 8. Nah, itu harus terpenuhi. Dan pembuatan item soal tersebut tentu harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dimiliki oleh, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Maka kita bisa melihat pada indikator atau tujuan pembelajaran. Biasanya kalau pengukurannya itu menggunakan Bloom, kalau itu pengukuran untuk kognitif, atau bisa saja afektif dan psikomotor yang mungkin bisa dilihat. Biasanya yang terkenal itu ya dengan Cradwell itu teorinya. Nah, kemudian setelah pembuatan item soal, kemudian dievaluasi item-item tersebut, evaluasi kualitatif, biasanya menggunakan expert judgment, yaitu ya semodel mungkin dari pandangan-pandangan ahli atau penilaian-penilaian subjektivitas dari ahli-ahli yang berkaitan, yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang evaluasi, kemudian di bidang materi, isi materi dan sebagainya. Nah, biasanya nanti di sini kita bisa juga menggunakan model validitas isi ya, nantinya ke depannya memudahkan itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah evaluasi empirik. Evaluasi empirik ini biasanya digunakan ya, kita mungkin menguji coba gitu ya, menguji coba item soal yang sudah tadi dikoreksi oleh tim validator atau expert judgment, diuji cobakan. Nah, kemudian setelah itu kita juga ada di tahap kelima, melihat daya beda dan indeks kesukaran. Ini penting supaya kita mampu atau melihat setiap item soal tersebut apakah betul-betul memiliki daya diskriminasi yang bagus atau tidak. Kemudian itu daya beda, sehingga nanti kita bisa melihat sebagai contoh dalam mengerjakan satu soal yang baik itu bisa bersifat diskriminatif. Salah satunya ya di daya beda ini. Orang yang tidak belajar dengan orang yang belajar mesti kemampuannya berbeda. Nah, soal harus bisa mengukur itu. Seharusnya orang yang tidak belajar itu tidak bisa mengerjakan itu seharusnya. Kalau bisa mengerjakan, artinya ya soal tersebut tidak memiliki daya beda yang bagus. Kemudian yang berikutnya indeks kesukaran. Indeks kesukaran itu kita melihat berapa persen soal tersebut memiliki kriteria sulit, sedang, atau rendah. Nah, soal yang bagus ya bukan berarti soal yang semuanya sulit semua, tidak.
Nah, dan kita pun juga tidak bisa menentukan di awal bahwa oh ini saya akan membuat soal yang sulit. Nah, itu secara empiris ya tidak bisa. Kita bisa melihat itu setelah diuji cobakan. Seberapa banyak siswa bisa mengerjakan satu item itu. Jika sedikit, bahkan tidak ada yang bisa mengerjakan, berarti soal tersebut sangat sulit. Kemudian yang keenam, menentukan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu kaitannya dengan apakah item-item yang kita sudah buat itu mengukur apa yang kita ingin ukur, atau ketepatan alat ukur, ketepatan item ini untuk mengukur contoh prestasi siswa itu bisa enggak kita gunakan item ini untuk mengukur itu, untuk mengukur prestasi belajar. Contohnya kita membuat soal pilihan ganda, apakah betul-betul kita bisa, apakah soal pilihan ganda itu betul-betul bisa mengukur prestasi belajar siswa kaitannya dengan pelajaran tersebut. Nah, reliabilitas item soal itu ya keajekan, biasanya diukurnya bisa menggunakan tes and retest atau diuji berulang, bisa 2 kali, pertama dites, kemudian ditesnya kemudian diteskan kembali. Nah, tujuannya apakah tes tersebut memiliki daya konsisten yang tinggi gitu, artinya bisa dipercaya nantinya untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian kita. Nah, mengenai daya beda, indeks sukaran, validitas, dan reliabilitas nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu mungkin untuk pertemuan yang saat ini kaitannya dengan langkah-langkah untuk analisis butir soal dan kualitas tes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.